Sekitar tahun 400 Masehi, terdapat sebuah kerajaan Hindu bernama Kerajaan Tarumanegara, dengan rajanya yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahannya, terdapat satu masalah, yaitu hujan terus-menerus yang mengakibatkan sungai meluap, sehingga mengakibatkan banjir dan mengganggu wilayah warga di sekitarnya. Raja Purnawarman kemudian melakukan satu proyek besar-besaran, yaitu proyek pelebaran sungai untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, proyek ini juga berfungsi untuk irigasi pertanian dan mengangkut barang-barang dagangan ke pelabuhan. Sungai Citarum dan Sungai Candrabaga termasuk sungai-sungai yang masuk ke dalam proyek pelebaran sungai ini. Raja Purnawarman juga dikenal karena memiliki armada angkatan laut yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan ia sangat fokus terhadap sungai dan laut yang dikuasai oleh wilayah Kerajaan Tarumanegara. Kehebatan Raja Purnawarman dalam memerintah kerajaannya tercatat dalam prasasti-prasasti yang kini dapat kita jumpai. Dari 7 prasasti peninggalan Tarumanegara, 5 diantaranya terdapat di wilayah Bogor, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tapak Gajah, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Jambu. 3 prasasti terdapat di Desa Ciaruten Hilir, Cibung Bulang. Prasasti Ciaruten terdapat tapak kaki manusia dan menggambarkan kegagahan Purnawarman yang disamakan dengan Dewa Wisnu. Yang kedua, prasasti Tapak Gajah terdapat tapak kaki gajah yang merupakan kendaraan Purnawarman bernama Airawata. Yang ketiga, prasasti Muara Cianten yang di dalamnya terdapat ukiran berbentuk sulur sehingga masih sulit dibaca dan disebut aksara ikal. Kemudian prasasti Pasir Awi yang terdapat di Desa Sukamakmur Jonggol berisikan tapak kaki manusia dan berisikan piktograf atau simbol. Dan yang terakhir, prasasti Jambu yang terletak di Desa Parakan Muncang, Kabupaten Nanggung, berisikan telapak kaki dan kegagahan Purnawarman pada saat perang. Setiap prasasti mempunyai isi yang berbeda ya, jadi ada, tapi intinya itu adalah menyebutkan mengenai keberanian, kegagahan Raja Purnawarman yang pada saat itu ada sebagai pemegang kekuasaan di Kerajaan Tarumanegara, dan dia juga punya kendaraan yang berupa gajah yang bernama Airawata. Itu sih isinya ya, kecuali prasasti Tugu yang agak berbeda ya, karena itu mengenai pembuatan saluran air. Yang ditulis di dalam prasasti Purnawarman adalah aksara Palawa dengan bahasa Sanskerta. Nah, ada 2 prasasti yang disebutkan mempunyai pada saat itu ya, disebutkannya itu prasasti dengan tulisan huruf ikal. Sebetulnya ini bukan huruf ikal, tapi kita juga tidak tahu ya kenapa disebut aksara huruf ini, karena tulisannya yang agak ruwet mungkin. Tapi yang jelas yang dari Pasar Awi yang tadinya dikatakan huruf ikal itu oleh Pak Hasan Jafar diketahui bahwa itu bukan huruf tapi adalah pohon bodi yang juga didapatkan di prasasti yang ada di India. Jadi prasasti Ciaruten memang awal mula ditemukan di Sungai Ciaruten pada tahun 1600 oleh orang Belanda yang melaporkan ke Kepurbakalaan namanya N.W. Hopperman. Nah, kemudian memang prasasti Ciaruten itu mengandung ya nilai-nilai sejarah, kebudayaan, makanya dipindahkan. Jadi prasasti Ciaruten itu ada 4 baris tulisan yang merupakan masa atau kekuasaan Tarumanegara pada saat itu. Jadi di antara 7 prasasti, yang pertama dibuat yaitu prasasti Ciaruten. Sedangkan prasasti Kebon Kopi atau Tapak Kaki Gajah dikenal dengan nama Kebon Kopi, latar belakang ditemukannya pada tahun 1800 sedang dilakukan penebangan hutan untuk perkebunan kopi. Yaitu yang dikuasai oleh orang Belanda yang bernama Profesor Dr. Van Motman dan Jonathan Rik. Sedangkan dari data yang ada, kebun kopi yang dimiliki oleh orang Belanda tersebut ya mencapai Bogor sampai ke Banten. Itu yang terjadi perkebunan kopi pada saat itu. Makanya di sini pun terjadi pembukaan lahan untuk perkebunan kopi. Ya ditemukanlah prasasti Tapak Kaki Gajah yang dikenal dengan nama situs kebun kopi. Nah, kemudian yang Muara Cianten memang periodenya ditemukannya hampir sama dengan prasasti Ciaruten karena memang
prasasti tersebut nampak di tepi sungai ya, jadi lebih jelas sekitar tahun 1600-an juga yang menemukan sama orang Belanda N.W. Hopperman. Nah, mengenai tentang prasasti Muara Cianten memang sampai sekarang pun tulisannya belum bisa dibaca karena memang di antara 7 prasasti Tarumanegara yang baru bisa dibaca 5 prasasti. Sedangkan prasasti Pasir Awi ditemukan oleh N.W. Hopperman pada tahun 1864 di tahun yang sama pada saat dia menemukan prasasti Muara Cianten. Dan yang terakhir adalah prasasti Jambu yang ditemukan oleh Jonathan Reeve pada tahun 1854. Jadi prasasti itu biasanya menandakan bahwa raja itu memberikan atau ada peristiwa terhadap si raja itu dituliskan dalam prasasti karena itu dianggap penting. Tapi yang jelas tidak untuk masyarakat sekitarnya karena mungkin pada saat itu masyarakat kan masih buta huruf, tidak bisa membaca semuanya. Jadi untuk kepentingan mereka bahwa mereka eksis gitu. Nah di situ kelihatan sekali bahwa ada peristiwa di situ kan, peristiwa penting kenapa dituliskan prasasti itu karena anugerah itu hubungannya dengan masyarakat biasa. Jadi kita mempelajari sejarah apa saja yang terjadi peristiwa karena tidak hanya ini juga ada juga peristiwa mengenai perang misalnya gitu ya. Itu jadi kita tahu sejarah bangsa kita sendiri itu sebagai pemerkuat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Harapan Bapak mengenai tentang prasasti ya banyak sih, terutama ya memang harus tetap dijaga prasasti-prasasti ini karena merupakan warisan leluhur nenek moyang kita yang merupakan identitas bangsa kita itu sendiri. Jadi harapan kedepannya memang ada generasi-generasi penerus untuk merawat dan melindungi tentang peninggalan-peninggalan cagar budaya yang ada di Ciaruten dan di sekitarnya atau di Indonesia. Prasasti-prasasti ini menjadi tanda bahwa sejak dulu nenek moyang kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus merawat keberadaan prasasti ini.